Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa shafi'uhu wa khaliluhu adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwatillah rahimakumullah, kita melanjutkan tadabbur kita terhadap surah Al-Hujurat. Insyaallah selesai dari ayat ke-15. Nanti kalau boten cekap waktunya masih ada, kita lanjutkan ke surah Toha insyaallah ya. Nopo ke surat Toha, ranten kula belajar surat Toha. Kecuali jenengan gak ada request, monggo ya. Kita selesaikan dulu ayat ke-15 sampai terakhir nanti menjelaskan tentang karakter orang yang beriman. Di dalam Al-Quran itu menarik karena nanti kita akan mendapati ada redaksi yang unik dipakai oleh Al-Quran untuk menggambarkan keimanan yang sempurna itu kayak apa, kata Allah SWT. Oke. Dengan kalimat innamal mu'minuna. Di dalam Al-Quran setidaknya ada 4 ayat Al-Quran yang menggunakan redaksi innamal mu'minuna. Saya jelasin dulu innama. Innama itu dalam bahasa Arab disebut dengan adat hasr. Adat hasr itu kata yang digunakan untuk mengecualikan makna yang lain. Misalnya, bonek adalah misalnya orang yang sangat cinta kepada Persebaya dan anti terhadap Arema. Misalnya nih, selain definisi itu nggak ada, harus itu definisinya. Semua definisi yang lain dianggap dikeluarkan. Nah, itu namanya adat hasr. Jadi kita mendefinisikan bonek adalah orang yang semata-mata hanya mencintai Persibaya. Nah, semata-mata itu bahasa Arabnya innama atau adat hasr. Okay? Jadi atau kalau dalam bahasa yang lain eksklusif. Maknanya itu mengeksklusifkan sesuatu dan membuang yang lain. Okay. Ini penting karena di dalam Al-Quran disebutkan 4 ayat yang menggunakan redaksi innamal mu'minuna, innamal mu'minuna, innamal mu'minuna. Bahwasanya orang yang mukmin yang sempurna imannya itu begini. Nah, di surat Al-Hujurat disebut 2 kali. Di surat Al-Anfal 1 kali, wonten surah An-Nur 1 kali. Di surah Al-Anfal misalnya Al-Quran menyatakan innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang pertama, orang itu benar-benar dianggap mukmin yang mantap dan kokoh imannya, kata Al-Quran cirinya nomor 1. Apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, nomor 1. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quranul Karim, zadatuhum imana, bertambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan dia hanya bertawakal kepada Allah SWT. 3 ciri pertama dalam surah Al-Anfal. Di surah An-Nur, Quran menyatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasul. Tambah 1 wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami' la yadhabu hatta yasta'dinu. Ya. Kalau dia berada dalam urusan kemasyarakatan, urusan bersama, dia tidak pergi meninggalkan kecuali minta izin dulu kepada Rasulullah SAW. Kalau saya mudahkan, dia punya concern terhadap urusan kemasyarakatan. Nomor 5 cirinya nomor. Okay. Innal ladzina yasta'dzinuka ulaika alladzina yu'minuna billah wa rasulih wa idza sta'dzanuka li ba'dhin sya'nihim
fa'dzal liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim. Dan yang terakhir, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Setidaknya kita sudah punya 7 ciri orang beriman yang sempurna imannya menurut Al-Qur'anul Karim. Saya ulang lagi ya, untuk diingat-ingat. Yang pertama di surah Al-Anfal ayat kedua, ya. Innamal mu'minuna ya alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau dia disebutkan nama Allah, diingatkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Wajil itu begini, wajil itu. Kalau jenengan melihat sumur yang sangat dalam, terus melihat ke bawah, terus ngerasa nopo basa Jawane. Lah ngoten lho. Merinding. Merinding, namanya wajilat. Kalau kita diingatkan atau kalau zaman SMA, SMP, kita monyet gitu. Terus gurunya memanggil, nanti saya kelompokkan menjadi 2 orang. Yahya, pulau seneng kali Fatimah misalnya. Yahya sama Fatimah, ngotot-ngotot itu hati ini. Nah ini namanya wajilat. Namanya wajilat. Nah, ciri pertama orang itu kalau imannya sempurna, wajilat qulubuhum. Kalau dia diingatkan oleh Allah, wonten perasaan doa itu. Ngoten setunggal. Nomor 2, kalau dia dibacakan Al-Quranul Karim, ngaji Quran, jelasin Al-Quran, tambah ilmu, tambah iman. Nomor 2. Yang ketiga, dia hanya bertawakal pada Allah SWT. Nomor 3. Nomor 4, dia punya concern urusan sosial. Oke, ini kisahnya waktu perang Khandaq nih loh. Jadi dia ikut serta menggali parit. Dan kalau dia memang punya urusan di rumahnya, itu dia benar-benar minta izin ke Rasulullah. Ya Rasulullah, mohon maaf saya punya izin di rumah, saya pulang sebentar. Tetapi pada saat itu banyak orang-orang munafik sing modelnya boten ngoten, alasan saja ke Rasulullah. Karena memang capek. Dia bilang begini, ya Rasulullah, pintu rumah saya belum saya kunci ya Rasulullah. Nanti kalau ada maling gimana? Saya pulang dulu ya Allah. Padahal boten ngoten. Di nopo namanya surah An-Nur Allah menceritakannya. Dan orang yang dianggap beriman adalah orang yang ikut serta bersama Nabi melakukan urusan sosial. Jadi dengan punya concern terhadap banjir yang sekarang melanda Kalimantan yang terbaru, Allah kemarin Sumatera sudah kayak gitu, Aceh sudah kayak gitu, kemarin baru Kalimantan dan seterusnya. Ini jadi kan punya concern kemudian di umur apa yang bisa saya bikin untuk menolong mereka. Jadi kan gak ada iman. Nomor 4, nomor 5, benar-benar iman kepada Allah dan Rasulnya. Nomor 5, nomor 6, ngakoni semua orang mukmin adalah saudara. Ini yang kita dapat di surah Al-Hujurat ayat ke-10 yang sudah kita kaji. Nanti ingat-ingat kalau mau mengkaji lagi di rumah, Al-Anfal ayat 2, An-Nur ayat 62, Al-Hujurat ayat 10 dan sekarang Al-Hujurat ayat ke-15. Mari kita sempurnakan pemahaman kita tentang orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Innamal mu'minuna, hanya saja bahwasanya orang yang beriman dengan iman yang mantap dan kokoh itu. Kenapa saya mengartikan orang yang beriman mantap dan kokoh? Karena redaksinya menggunakan kata benda. Perhatikan kalimat itu. Innamal mu'minuna, bukan innamal ladzina amanu. Al-mu'min dengan alladzina kafaru berbeda. Karena alladzina amanu itu kata kerja. Al-mu'minun kata benda. Kata kerja menghasilkan makna boten kokoh. Kata benda menghasilkan makna kokoh. Saya kasih contoh. Saya mencintaimu, kata kerja.
Mboten kokoh. Buktinya ketemu orang kasir pindah. Nah, mantap ya. Nah, ini mboten kokoh nih. Nah, kenapa? Karena mencintai itu terikat oleh waktu. Mencintai kapan? Hari ini, besok saya sudah benci. Tahun depan mungkin mencintai lagi. Semua kata kerja terikat oleh waktu. Makanya ada kata kerja sekarang, kata kerja lampau, kata kerja masa depan. Karena semua kata kerja terikat oleh waktu. Makanya dalam bahasa, kalau orang itu mengungkapkan dengan kata kerja, itu tidak kokoh. Orang menyatakan I love you, bukan kokoh. Kenapa? Tergantung situasi. Ada uang abang disayang, nggak ada uang hilang I love you nih. Akhirnya harus pinjam. Beda kalau kita menggunakan kata benda. You are my love. Ini kata benda. Kamu adalah cintaku. Betul kata kerjaan ini. Kamu adalah cintaku. Kata benda tidak pernah terikat oleh waktu. Karena kata benda ini, ya benda, dia nggak mungkin terikat oleh waktu. Kapanpun tetap kata benda. Kamu adalah cintaku. Mulai kapan, Mas? Yo mulai saiki nanti yang mulia. Wawis ono aura kasih, ono bisa, mari. Misalnya ini loh, untuk nopo mau, saya bukan berubah. Pokoknya you are my love. Ngoten, niku namine kata benda. Kita ini harus sensitif, lek mau Quran. Kalau Quran menggunakan kata benda, berarti ini contoh orang yang imannya kokoh. Innamal mu'minuna, berarti ini orang iman yang kokoh. Tapi lek illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berarti iman meskipun tidak sempurna. Wis mlebu surga. Alhamdulillah. Matur nuwun ya Allah. Ngoten. Coba syarat orang masuk surga niku boten menggunakan kata benda. Coba nek lihat ini, illal mu'minuna walladzi wa 'amilus sholihat. Waduh, monter kita. Enggak ada yang masuk surga gitu. Karena orang yang masuk surga berarti imannya sudah sempurna, sudah kokoh, sudah mantap. Tidak di dalam Al-Quran. Innal ladzina amanu. Sudah menggunakan kata kerja. Oke. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa illal mu'minun. Jenengan ngasih persyaratan yang ringan, bukan persyaratan yang berat. Sekolah niku kan wonten KKM to. Nggih. KKM itu tergantung kanca-kancane. Menawi kanca-kancane pinter-pinter, KKM tambah dhuwur biasanya. Waduh, iki arek pinter ya. Kelulusannya saiki dadi piro? 80 baru lulus. Tapi lek bodoh-bodoh kancane arek second lulus wis apa-apa. Kancamu itu 20, 10 lah ngoten lho. Masyaallah. Kita bikin rata-rata itu berdasarkan mau tinggi atau mau rendah. Alhamdulillah. Karena sayangnya Allah Rahman Rahimnya Allah kepada kita, makanya kemudian nomor ini syaratnya itu dibikin ini. Tapi meskipun demikian tidak berarti kita terus nyantai mulai mono minimal lain bermotor. Tetap kita kepingin yang sempurna. Motor maksudnya. Nah, mari sekarang kita perhatikan bagaimana ciri terakhir dari orang yang imannya sempurna. Innamal mu'minuna kata Allah. Alladzina amanu billahi wa rasulih. Nomor 1. Ibnu Katsir misalnya mengartikan innamal mu'minunal kummal. Sesungguhnya orang yang imannya sempurna. Nomor sempurna. Nomor 1 syaratnya alladzina amanu billahi wa rasul. Yang beriman kepada Allah terus.
Gak pernah berubah iman kepada Allah sama Rasul. Terus, ya nopo sih maksudnya beriman kepada Allah dan Rasul itu? Ya, iman kepada Allah dan Rasul itu menjadi motivasi, menjadi dasar, menjadi tujuan dia dalam melakukan apa mau, dalam melakukan tindakan, dalam melakukan apa mau. Jadi dengan mikir krono Allah, krono Rasulullah. Seperti contoh yang mudah, pernikahan misalnya ini. Wonten wong badhe nikah, aku yo apa itu caranya dari bojo sing apik. Caranya menjadi suami yang baik, caranya menjadi istri yang baik. Lek jenengan aku tak niru kanjeng Nabi lah. Ibu tandane iman kepada Allah dan Rasul. Masya Allah. Suatu hari Rasulullah berkata kepada Aisyah, Aisyah, saya tahu kapan kamu marah kepada saya, kapan kamu lagi bete sama saya, dan kapan kamu lagi senang sama saya. Kata Rasulullah SAW. Aisyah sudah berkata, bagaimana kau tahu? Ini yang penting. Suami itu biasanya kurang mengerti perasaan istri. Nah, ini kelemahan para suami. Di mana-mana kelemahan suami itu biasanya kurang peka terhadap perasaan istri. Nomor satu. Nanti kelemahan istri gimana? Kelemahan istri adalah kurang mensyukuri kebaikan suami. Nah, ini gandeng lagi. Saya kasih contoh ya, menarik tentang hadis ini. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu itu sedang bete kepada saya, kamu kalau bersumpah, kata Rasulullah, ngomong yang ini, wallahi wa rabbi Ibrahim, demi Allah dan demi Tuhan yang Ibrahim. Kalau kamu lagi senang sama saya, kamu sumpahnya wallahi wa rabbi Muhammad, demi Allah dan demi Tuhan yang Muhammad. Jadi Aisyah yang ngoten, terus wangkel dengan yang Nabi, sumpah, cemburu, ngomong ngoten, wallahi wa rabbi Ibrahim. Bukan ngomong wa rabbi Muhammad, bukan ngurut gitu. Nah, begitu Rasulullah komentar ngoten napa terus ya Aisyah, perhatikan di kalimat Aisyah. Ma ahjuru minka illa isma. Saya tidak bisa berhijrah menjauh darimu kecuali hanya tidak punya guna. Kula lek kongkon kerja penjenengan Mas, ibaratnya ini, kula bener sanggup. Yang paling sanggup saya lakukan hanyalah tidak punya guna. Aku bisa berjanjian sampean, aku gak bisa meninggalkanmu. Yang paling banter ya teman-teman saya, aku gak diberi nama, aku sebut dong. Masya Allah, ini Aisyah kepada Rasulullah. Ya, hebatnya kanjeng Nabi. Sak ngamuk bojone iku boten nganti melakukan apa-apa. Nah, paling termarahnya Aisyah ngoten terus. Saking nopo niku, saking apike Gusti kanjeng Nabi. Kami Aisyah ngoten. Masyaallah. Wonten 11 tiyang teng Aisyah. Cerita bojone situ-situ, jenengan bayangkan. Cerita bojone situ-situ. Lek perasaan ini dia punyai bojo kula niku lemu mangane akeh ngene itu mana bojo kula guru mangane ngene wah cintane koyo ngene iki terus sampai perempuan yang nomor 11 namanya Ummu Zara. Oh, dulu saya orang miskin, kemudian saya dinikahi oleh orang yang kaya. Wah, kemudian hidup saya bahagia sekali. Suami saya sangat mencintai saya. Sampai kemudian suatu hari adalah seorang janda. Dan suami saya kepincut pada janda tersebut. Kemudian suami saya menceraikan saya. Dan kemudian saya dinikahi lagi dengan orang laki-laki. Dia juga sangat mencintai saya. Dia memberikan banyak harta lagi kepada saya. Tapi kata istri yang nomor 11 ini ceritanya. Tapi cinta saya kepada suami saya yang pertama dibanding suami saya yang baru ini, itu ibaratnya seperti ngomola. Wah, tidak bisa dibandingkan.
Ibaratnya seperti gelas dengan mangkok. Masih gede cinta saya kepada suami saya. Mantun mulai ngabe 11 ini. Rasulullah langsung negeri Aisyah. Aisyah cerita situ-situ. Mas, mau wonten kanca-kancaku sewelas Mas. Ono sing nomor siji ku Mas yo jenenge Mbak Sumiem. Mbak Sumiem iku cerita kan bojone ngene kula tahu. Sinten mriki suami yang tahan mendengarkan cerita 11 orang menurut laki-laki yang penting sama sekali gitu. Tapi menurut perempuan itu penting. Cerita ono siji-siji. Kulo sering ngoten niku. Bojo kulo cerita mesti wis tak perhatikan oleh ngene-ngene iki. Oh, itu penting ini Mas. Karena dunia laki-laki niku bener apa sih cerita coba ingatkan. Itu jadi kan mulai dengan kantor terus bojo cerita Mas mau nongol dulu ya itu jenenge sing mbak Siti ku Mas. Tapi bari bojo kula Mas. Lemu, aku ngene kira-kira jadi kan ya nopo turun mirengnya kan mungkin ya mungkin satu sebenarnya kan oh ya terus nomor dua Mas mbak kasih yatin lu ini ini kan buatan loro loh 11 jangan bayangkan apa yang dilakukan Rasulullah dengerin semuanya dan buatan dengerin kok banyak para suami itu mendengarkan tapi lek terus wong barat hearing tapi not listening bukti ini mangke buatan mari komentar pulau kadang istri saya itu saya saja lah sebagai contoh suami yang belum baik ini menurut istri saya mungkin itu hal yang penting mas main tak cinta nih mas anu ini dia pulau kali ngerti kayak dia terus anu terus ya apa mas apa mesti mana itu guys aku nggak tahu ngurus wah coba bayangkan itulah biasanya kita para suami kenapa karena mungkin di pikiran kita urusan nenek punya atau bosnya penting banget buat saya tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam coba lihat Rasul nih uang yang paling cerdas dari Allah mestinya lah bahas penting ini ada orang cerita tipe suami satu-satu Nabi mendengarkan semuanya sampai di cerita yang ke-11 Ummu Zara perempuannya namanya Ummu Zara itu mas, masya Allah, mas. Cintanya kepada suaminya yang pertama itu, wah, besar sekali. Tapi sayang dicerai. No. Suami kedua nih, lo cinta. Apa kata Rasulullah? Setelah semua diceritakan terus menyatakan itu, aku, ana, kata dia, saya ini kepada seperti Abu Zar kepada Ummi Zar. Kata Nabi, aku ini seperti Abu Zar dan kamu seperti Ummu Zar. Tetapi selamanya aku tidak akan menceraikan Aisyah. Wah, ini Rasulullah saya telah nomor lepas-lepas Aisyah. Ini ku hebatnya Rasulullah SAW. Ya. Jadi kita ini harus banyak menceritakan cara menjadi suami yang baik. Karena biasanya ceramah pernikahan itu kebanyakan di sini nopo cara menjadi istri yang baik. Jarang suami diseneni ini bojo loh. Jadi perempuan itu ya harus taat. Kalau ini kenapa? Karena yang ceramah laki-laki. Jadi buat nanti diceritani, yo nopo mestine menjadi suami yang baik. Kan jenengan nak buat nanti tuh diceritani rata-rata istri itu ya. Kalau suami datang sudah harus wangi, pakaian yang baik. Kan buat nanti uang ceramah suami dia kalau pulang ke rumah harus bajunya rapi, betul wonten. Padahal wonten hadis ini, masya Allah ya kalau kita pikirkan. Nah, maksud kulangnya kalau kita ini dalam hal apapun, ngeranding keluarga, mau bekerja, mau apa, semua didasarkan kepada Allah dan Rasulnya. Itu tandanya kita beriman kepada Allah dan Rasul. Ini pada prakteknya orang iman kepada Allah sana Rasul.
Misalnya nanti kalau kita mau ngambil keputusan, ini kira-kira diridhoi Allah sama Rasul nggak ya? Karena di wong ada itu. Mau melangkah, ini kira-kira diridhoi Allah atau enggak? Ini sesuai enggak ya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Ibu namine, ibu ciri pertama. Alladzina amanu billahi wa rasulih umma lam yantahu. Dan kemudian tidak ada keraguan sedikit pun kata Al-Quran Karim. Ailam yusyakku, yang tidak ada keraguan, tidak ada syak, wala tazalzalu, dan tidak ada goyah. Kokoh, mantap ya imannya kepada Allah dan Rasul. Kita kadang-kadang nih kalau mendapatkan musibah, itu goncang iman. Ya, kenapa kok memberikan begini ya? Katanya panjenengan itu adil. Kenapa kok saya yang mendapatkan ini ya? Nah, ini namanya goyah, boleh. Mulai kita meragukan keadilannya Allah. Mulai kita meragukan, dan seterusnya. Ada perempuan baik, sinten kemarin, setelah Tom Lembong, perempuan yang baik katanya. Oke, Winter, orang komponen ini, kemudian jadi nopo lah, sebagai direktur nopo yang saat ini di penjara. Gitu. Terus enak-enak kerja di Amerika, diceluk oleh yang Indonesia, jadi monopol atau BUMN lah, ngoten toh. Ngoten malah di penjara, padahal dia tidak makan uang Rp1 pun dan seterusnya. Tapi tidak tahu kurang rame, nah gitu. Kasihan suaminya siapa ya di Republika. Allah kita pikirkan. Nah, bayangin orang bisa dapat musibah kayak gini, perempuan cerdas dan seterusnya. Nah, orang terus bisa mikir, bayangin itu kan bisa menggoncang jiwa kita. Saya ini niat untuk bantu Indonesia. Kenapa saya kok begini ini mungkin? Kenapa saya mendapatkan ini semua ya Allah? Orang bisa goncang, tapi lek jenengan teryakin pasti yang terbaik. Masya Allah. Gitu. Nabi Yusuf alaihissalam duwe konco. Nabi Yusuf itu baik sekali sampai koncone itu akhirnya seneng dengan Yusuf. Cerita Nabi Yusuf, saya ini mimpi gini. Kira-kira apa mana? Itu dokter Nabi Yusuf. Mana nih nanti sampean bakal bebas. Engko nek kamu bebas, yang rojo dibebas no, ojo lali yo. Kandakno aku masalahku itu kandakno yang rojo. Ini konco ditulung. Mantun ngoten bener dibebas no koncone lali dan Nabi Yusuf. Lali mboten sedina rong dina, 7 tahun. Mboten eling ning lho 7 tahun. Jenengan nate duwe kanca ngono. Ditulung lali 7 tahun. Eling nek yen ditulung. Lah kata to ngoten niku ceritane. Dia itu bisa bisnisnya lancar, saya dulu yang modern sekarang oleh enggak kurang ngajar yang mau saling ngoten. Lah mantun 7 tahun teko maneh wong wingi nang Nabi Yusuf. Terus ngomong ngeten. Ya Yusuf ayyuhas siddiq, karena dia merasa bersalah. Oh, sampean pancen wong sing jujur, sepurane yo. Aku biyen lali. Aku saiki njaluk tolong. Iki rojo njaluk tolong yang aku untuk memberikan takwil terhadap mimpinya raja. Aku ya, biar saya bisa kasih tahu raja. Lek Yusuf niku jenengan, kira-kira ditolong nggak boten? Ini mantan 7 tahun loh nih. Mantan 7 tahun. Mungkin kita akan nolong tapi dengan paniti rokok. Wah, itu nomor setunggal. Atau nomor 2 ya, nanti baca dengan surat Yusuf. Ngoten mau ditolong Nabi Yusuf alaihissalam. Itu indahnya, sebuahnya hikmah itu kisah Nabi Yusuf waktu wonten penjara. Ya, Masya Allah. Itu dan kita ini kalau kemudian menjalankan kehidupan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW,
niku tandane alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartad. Boten goyah dalam kondisi apapun tetap gumantung kalian Al-Quran dan Sunnah. Boten maksudnya. Ya, jadi boten berubah. Wonten ulama salaf namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak kalau sekarang mungkin penyanyi. Diceritakan oleh Imam Qurtubi wonten tafsir, beliau itu sebelum menjadi ulama besar dalam dunia Islam, niku boten seneng agama. Ambil konco-koncone yang kebun, di kebun, ada sekarang ya, wah kurma lagi panen, terang bulan, main gitar. Ibarat saya gue sampai mau ambil gitar, bunyi ini, koncone itu terus kesel burung kabeh. Ini ijenan, burung datang berhijau, mulai dia petik gitarnya. Tapi yang menarik malam itu, setiap dia mau genjreng gitare, munine beda kali biasanya. Misalnya lah ini mestine muni greng, ganti ini. Satu petikan itu bunyinya alam ya'ni lilladzina amanu itu antah sya'a qulubuhum bi dzikrillah. Bunyi Quran surat Al-Hadid ayat ke beberapa. Ya. Niki kula boten cerita ngayang yang jenengan boten percaya jenengan waos tafsir Al-Qurtubi ketika menjelaskan tafsir dari surah Al-Hadid ayat 16. Dan kaget karena digenjreng ini malah muni Al-Qur'an. Insyaallah ya. Ya mungkin malaikat kan ngomong jadi muni alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Tidak sampaikah waktunya buat orang yang mengaku beriman kepada Allah untuk hatinya tunduk patuh kepada ingatannya kepada Allah SWT dan kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Sesuai ini, sebelum waktu dia orang terus menang dari ini. Terus Abdullah bin Mubarak berubah, langsung dibuang gitare, obat, belajar dari salah satu ulama besar dalam dunia Islam. Jangan kalau belajar Islam mesti ketemu ulama namanya Abdullah bin Mubarak. Ini ibaratnya nek saniki artis berubah dari ustaz kira-kira kayak ngoten lah. Nggih, koyo Sakti Selon Seven lah, kira-kira ngoten lah berubah. Umur jamaah tablet berubah dari pun. Alhamdulillah. Koyo dari Sulaiman itu artis umur jamaah tablet berubah dan seterusnya. Nopo maksudnya kita ini tidak boleh merendahkan orang. Semua orang punya jalan tobat yang masing-masing. Kata seburuk apapun orang tersebut. Kadang-kadang orang itu sembuh, orang itu meskipun banyak maksiatnya, tapi kalau Allah berkehendaki, justru maksiatnya itu membuat dia sungguh-sungguh dalam bertaubat dan mungkin diterima sehingga menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah justru banyak ibadahnya malah sombong, tambah jauh dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh. Fala tuzakku anfusakum wallahu a'lam bimanil. Jangan kamu merasa dirimu suci. Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ini melihat orang seburuk apapun, lihatlah dengan kasih sayang. Semua orang punya waktunya untuk bertemu. Makanya, dan ini ciri pertama dari orang yang imannya sempurna. Nomor iman kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak ada keraguan sedikit. Summalan yarda. Nomor 1. Saya tambahkan yang kedua, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Yang kedua cirinya mereka berjihad di jalan Allah SWT
dengan dirinya dan dengan harta. Dengan diri dulu kalau bahasa sekarang, kalau dulu perang, kalau sekarang semuanya pinggir, tenaga kita, harta kita, dia berjuang itu untuk Allah SWT. Kita dikaruniai akal, terus mikir apa yang bisa saya gunakan ya. Otak saya ini untuk perjuangan di jalan Allah SWT. Dengan punya kekuasaan, kita punya ilmu, punya tenaga, punya harta. Mari dipikirkan. Saya kepingin jadi Ustaz, saya begini, Masya Allah. Kalau kita mulai berpikir itu, tandanya kita gagal. Gagal ini. Saya ngisi kajian bulanan teman-teman alumni elektro ITS angkatan Tauhid terjumpai guru ulami sudah berapa tahun mungkin 1 bulan sekali online. Nah kemarin ketemu salah satu ini ada yang menikah, saya diundang baru saat itu ketemu setelah tahunan nih. Oh jenengan Mas, kalau ngobrol lah saya sama mereka. Menarik, mereka nggak ada pesantren. Ini alumni teknik elektro, nggak ada pesantren yang dirunning oleh mereka sendiri. Bogor, jadi terus ya ngomong, dan kita ini kan bukan ustadz. Jadi kita ini hanya yang membuat pesantren. Nanti kita ambil ustadz-ustadznya dan seterusnya. Terus pembiayaannya itu. Jadi saya mintain ada koordinatornya. Jadi saya mintain teman-teman saya. Per orang ada yang 50.000 Ustaz. Jadi semua saya ambil anak-anak yatim dari Pulau Nias, dari Maluku, dari mana. Sekarang santrinya sudah 200. Coba bayangkan. Tak menarik tadi. Anak teknik elektro ngasuh anak yatim 200 orang. Dan sudah banyak yang hafal Quran. Untuk Bogor. Keren Mas, tadi. Terus ya ngomong, ini urusan saya yang dari semua alumni itu saya hubungi. Nah, siapa yang ngasih duit, ada yang 50 per bulan Ustaz, ada yang macam-macam lah. Nah, itu kita kumpulkan untuk amin. Itu namanya jahadu di amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Dan sekarang banyak, jadi kan bukan lebih repot-repot, tinggal numpang saja. Buktikan kalau kita ini beriman kepada Allah SWT. Contoh datang Surabaya, wonten Nurul Hayat yang saya tahu jualan ini karena saya juga terlibat di dalamnya. Saya termasuk yang maupun ini berani memberikan kesaksian dari orang-orang mana. Mungkin tidak 1.000 rupiah pun diambil dari zakat, dari infak, dari sedekah yang dengan berikan di Nurul Hayat. Karena semua mereka digaji dari bisnis yang mereka kelola. Ini gue dari Pak Monik, dari Ustadz Heri, itu ulama kan Nurul Hayat. Jadi Nurul Hayat itu menerima infak sedekah semuanya, yang menjadi berbagai macam program. Tapi untuk gaji diambilnya dari mana? Dari usaha mereka, macam-macam nih. Ini gue hebat nih, makanya dia nol, ambilnya dia nol. Hebatnya Nurul Hayat ini. Dan menarik, Masya Allah itu. Seingat saya untuk Surabaya itu, kalau dulu itu sudah 150-an kambing setiap hari nanti kok. Lumayan, satu hari 150 ekor kambing dan seterusnya. Sudah berapa labanya nih? Dan itu yang dibuat itu baru satu usaha. Apalagi sekarang travelnya tambah maju ya, banyak sekali sudah. Dari situ dia menggajinya. Karena itu gagah, nyumbang itu benar-benar dan seterusnya. Di pondok saya, maupun amin ini, ubahnya disumbang Nurul Hayat. Berapa? 200 juta mungkin sama Nurul Hayat dan seterusnya. Quran buat para penghafalan Quran. Dan dari mana mereka itu semuanya? Dari para donatur-donatur itu. Sekarang banyak, mau dipikirkan, mau maling jenengan wonten masjid. Tapi kita buktikan yang jahad bi amwali wan musik masjid melalui masjid dikelola dengan baik. Ya,
kita semuanya sedih dengan meninggalnya Ustaz Jazir Joko Karyan, salah satu orang soleh. Saya cukup kenal dengan beliau. Setiap Ramadan pulau dari Joko Karyan. Dan Masya Allah, kita semuanya menyaksikan bagaimana orang yang khidmat kepada umat, ya, orang yang punya kontribusi terhadap sosial, tadi Allah tunjukin kebaikan, membludaknya orang yang mengantarkan jenazah. Masya Allah, tanda orang soleh. Apalagi dia minta direkam sebelum kematian. Nanti kalau saya mati, jangan sedih. Saya itu senang nanti di alam barzah. Ya, Masya Allah. Ya, Ustaz Jazir, ya, Masya Allah. Dan banyak orang-orang terinspirasi mengelola masjid dengan baik. Dari siapa? Rohani. Meskipun kalau kita lihat masjidnya, mungkin sama dengan masjid ini. Besarnya. Tapi programnya dan seterusnya pinter Rohani. Masya Allah. Pikirkan ini. Ya. Mari kita pikirkan itu tanda iman. Kalau kita jaga jatuh di amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ngoten maksudnya. Tapi lagi kita niku selfie, boleh nanti mikir wong liya, meleti, nanti nolong, duit nggak tentu, pikiran nggak tentu, tenaga juga nggak keluar. Aku beriman, iman dari mana? Iman itu butuh pembuktian. Buktinya nih Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis al-mu'minuna fid dunya ala salatati ajza. Orang mukmin di dunia itu terbagi menjadi tiga kata Rasulullah. Yang pertama, alladzina amanu billahi wa rasulih, orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, kemudian dia tidak ragu sedikit pun, wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan dia berjihad dengan diri dan hartanya di jalan Allah SWT. Nomor satu. Nomor dua, di bawahnya, walladzi ya'manuhu an-nasu ala amwalihim wa anfusihim, orang yang membuat orang lain merasa aman dari harta dan diri. Mulutnya tidak menyakiti orang lain. Kita tidak suka mengambil haknya orang lain, hartanya orang lain. Dan jenengan bisa memberikan rasa aman dengan orang lain. Aku iman omongan ini larang, ketertian, ngerecokin tetangga terus dan seterusnya. Ini kemudian pengiman, Masya Allah. Wonten tiang istri, sholatnya baik, ibadahnya saya, puasanya saya, dilaporkan ke Rasulullah. Tetapi lidahnya sering menyakiti tetangganya. Terus ditanya ke Rasulullah, dimanakah tempatnya dia ya Rasulullah? Nomor terus dengan Nabi. Iya, dia di neraka kata Rasulullah. Sementara ada orang yang biasa saja, tapi dia baik kepada orang lain, Rasulullah SAW menyatakan dua jannah. Insya Allah kalau kita pikirkan ini ciri berikutnya. Nah, yang pertama yang ideal, yang kedua ini orang yang dirinya itu memberikan rasa aman kepada orang lain dari harta dan dari lesan, dari dirinya. Yang ketiga, summa alladzi idza asyrafa ala tama'in tarakahu lillahi azza wa jalla. Kata Nabi, orang iman tipe ketiga adalah orang yang apabila dihadapkan kepada ketamakan, ngopo mawon dia meninggalkan. Wong ini boten takwa, wong ini boten hedonis kalau bahasa sekarang. Sederhana orang, enggak, Masya Allah, dan nopo memperturutkan ketamakannya, memperturutkan nafsunya. Dia sederhana dalam apapun saja. Itu salah satu ciri wong yang beriman. Nah, orang yang benar-benar beriman pada Allah dan Rasulnya, dia tidak ada keraguan sedikit pun, kemudian berjihad di jalan Allah, baik dengan diri dan hartanya. Nomor terus Al-Quran Karim, ulaika humus shodiqun, mereka itulah orang-orang yang benar shodiq, benar dalam apanya? Iman. Ulaika humus shodiqun. Jadi itu ayat yang ke-15. Kita masuk ayat yang ke-16. Qul, katakan Muhammad, atu'allimuna Allah bidinikum,
Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu bikulli syai'in alim. Katakan Muhammad, atu'allimuna, apakah kamu mau ngajarin Gusti Allah? Mau memberikan informasi kepada Allah dan Rasul. Apakah kamu nanti ngajari Gusti Allah? Mau ngasih tahu Allah padahal Allah itu Maha mengetahui. Kau nanti ngajari Gusti Allah. Memangnya Allah nggak tahu? Qul atu'allimuna Allah, memberitahu apa? Ngajari apa? Bidinikum, dengan ketundukanmu, dengan imanmu, dengan din yang kamu lakukan. Nopo maksudnya ayat ini berkenaan dengan sikap orang-orang yang baru Islam nih. Terus dia ngegaya kepada Nabi Muhammad SAW, ya, menyatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang mukmin. Ya, jadi falamma nazalat hadanil ayatan atatil a'rab Rasulullah SAW yahlifuna billahi innahum mu'minuna shadiqun. Ya, mereka ini orang-orang Arab Badui itu datang ke Rasulullah SAW terus bersumpah di hadapan Nabi bahwa mereka ini adalah orang yang beriman dengan iman yang benar, orang-orang yang jujur, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Katakan Muhammad, "Atu'allimuna bidinikum?" Apakah kamu hendak memberitahukan Allah SWT tentang kualitas imanmu, kualitas agamamu? Masya Allah. Oke. Kenapa? Kita ini tidak perlu ngasih tahu, Allah sudah tahu. Sama kayak beginilah. Ikhlas itu tidak perlu dikasih tahu. Kalau ikhlas mati, temenan kalau ikhlas, kalau itu. Kalau kepada manusia, mungkin barangkali memang manusia tidak tahu, kita kasih tahu. Tapi kalau kepada Allah ngapain? Kalau ikhlas ya Allah, temenan kalau ikhlas ya Allah. Ngapain? Allah sudah tahu. Apalagi ketundukan kita. Apakah kita ini orang beriman, apakah kita orang Muslim, dan seterusnya. Allah sudah tahu kualitas iman kita. Yang menarik, mereka ini orang-orang yang baru masuk Islam itu merasa bahwa saya ini sudah beriman. Makanya Quran menyindir mereka, "Qul atu'allimunallaha bidinikum," kata Al-Quran. Apakah kamu hendak memberitahu Allah SWT tentang imanmu, tentang ketundukanmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Qul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Padahal Allah SWT mengetahui apa saja yang ada di langit dan bumi. Bahkan dalam surah Toha, Allah itu menyatakan Allah itu yang ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma wa ma tahtas saw. Allah mengetahui semua yang ada di langit dan bumi, yang ada di antara langit dan bumi, dan bahkan yang ada di bawah tanah. Kenapa? Karena sampai detik hari ini manusia itu boten ngerti wonten ing sore tanah. Waktu pasca perang dingin, Amerika kali Rusia itu berlomba-lomba untuk drilling ke bawah. Aduh, apa sih asli nih bumi ini? Proyeknya Rusia saat itu, lupa saya namanya, itu mau menembus targetnya 15 km ke bawah. Tapi begitu sampai 12,262 seingat saya, kilometer, 12 kilo sekian, niku mata bornya meleleh, sudah tidak bisa menembus lagi, langsung rusak karena sangat panasnya di dalam, jadi langsung meleleh, baru saja berfungsi lagi, mentok tutup. Jadi sampai detik hari ini drilling paling terjauh yang pernah dilakukan manusia di dunia 12,262 seingat saya. Ini untung Rusia. Amerika Serikat masih di bawahnya. Boten wonten wong sing saged tembus juru bumi. Lapindo itu belum pinter, wonten pun amburadul umat sampai sekarang. Angel.
Masya Allah. Ibu, kita tidak tahu. Terus setelah 12 kilo, mau nopo, kita nggak tahu. Hanya perkiraan orang saja melihat bumi, titik, bumi dan seterusnya. Niku baru tanah, laut tambah tidak tahu kita. Apalagi yang sudah dalam sekian kilometer laut itu tidak tahu. Udaranya, tekanannya, sudah tidak tahu makhluk jenis makhluknya. Hewan yang paling kita tidak ketahui adalah di laut. Bertanyain sama orang-orang biologi, marine biology yang ada di bawah, kita tidak tahu. Di ikan ini bawah itu tidak kelihatan, tidak gulita, dan seterusnya. Ini gitu Allah yang menunjukkan kamu itu ngapain kamu menunjukkan dirimu bahwa kamu beriman dan seterusnya. Dan klaim kamu punya iman. Memangnya Allah tidak tahu dan kualitas. Oh kamu itu masih muslim, kamu ngaku mukmin di hadapan Allah dan Rasul. Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wallahu bi kulli syai'in alim. Dan Allah terhadap segala sesuatu mengetahui. Ya. Sekarang kita lanjutin ciri berikutnya dari orang yang beriman. Nah, nomor ciri ini yamununa 'alaika al-aslam. Nah, ini ciri ini. Yamununa, mereka merasa memberikan anugerah. Alaika kepadamu, an aslamu gara-gara mereka telah masuk Islam. Nomor maksudnya, mereka itu merasa punya kontribusi di dalam Islam, merasa. Maksudnya gitu. Mereka ini masuk Islam seperti yang pernah saya ceritakan. Itu kan kira-kira di tahun ke-8 Hijriah, setelah Rasulullah SAW memenangkan kota Mekah. Kota Mekah dituduh yang dikenal dengan Amul Wufud atau tahun delegasi. Suku-suku Arab Badui di sekitaran Mekah Madinah itu mulai berpikir, kita sekarang sudah ada kekuatan politik, sekarang paling kuat adalah Madinah. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita memerangi, pasti kita kalah. Sudahlah, kita masuk Islam saja. Rombongan mereka datang ke Madinah. Ada yang 200 orang, 150 orang. Masuk Islam secara berbondong-bondong ceritanya. Nah, setelah masuk Islam, yang menarik, mereka bilang ke Nabi begini, ya Rasulullah, kami ini datang, kata dia, bil amwali wa bil iyal, kata dia. Kami datang kemari dengan sanak keluarga kami. Kalau orang-orang yang lain itu masuk Islam itu kan satu, kata dia. Atau kalaupun mereka masuk Islam gara-gara terjadi peperangan, mereka kalah, baru mereka masuk Islam. Sementara kami ini kan enak jenengan, buat urusan perang, kita langsung datang satu kampung masuk Islam. Berarti kami telah memberikan kontribusi kepada Islam. Padahal dia belum berbuat apa-apa. Masuk Islam itu, dia pikir berarti kami memberikan keuntungan kepada Muhammad. Nomor ini maksudnya. Ciri iman itu yang benar adalah boten transaksional dengan amal. Dengan semakin transaksional, berarti semakin kualitas imannya rendah. Pun transaksional dalam iman, pun dipasrahkan. Gusti Allah itu boten nanti lupa. Saya kasih contoh praktek. Dengan infak pada anak yatim, atau membantu orang fakir, atau apalah. Membelikan minyak wangi di masjid atau apalah, bayarin listrik masjid. Terus dengan dulu ya Allah, saya sudah beli masjid, mana ini bisnis kodam menang-menang gini dan seterusnya. Nah, niku berarti meskipun ini bukan salah ya, niku kalau dilihat dari kacamata iman, itu belum sebagaimana yang digambarkan di ayat. Karena di ayat ini menggambarkan wong sing iman itu bukan transaksional. Apalagi dia ini baru masuk Islam dan sudah
transaksional, seakan-akan dia sudah memberikan keuntungan kepada Islam. Makanya apa kata Al-Qur'anul Karim? La tamunnu alayya Islam. Kamu itu tidak memberikan anugerah kepada saya sedikit pun atas keislamanmu. Justru kamu yang mendapatkan anugerah dari Allah karena Allah memberikan hidayah kamu sehingga kamu bisa masuk Islam. Balillahi yamunnu alaihi wa hadakum bil Islam. Akan tetapi justru kamu yang dapat anugerah itu, bukan Islam yang dapat. Nah ini penting. Jangan menganggap kita ini penting dalam Islam. Islam yang penting daripada kita. Monggo mulai dipikirkan ya. Contoh misalnya, jenengan dari takmir. Ini aku dulu dari takmir. Jadi kajian-kajian Islam. Jadi alhamdulillah Islam teng mriki niku kan. Niku nek boten wonten kula. Dan sukses Islam teng mriki. Nah ini tandane napa? Transaksional. Semakin ngoten kualitasnya iman kita semakin rendah, semakin rendah. Monggo dipikirin, agama niki enggak ada Gusti Allah. Boten wonten jenengan tetep wonten Islam. Enggak ada masjid ini tetep wonten Islam. Karena yang memiliki agama ini Allah SWT. Jangan merasa kita ini punya kontribusi. Kita yang butuh kepada Islam, bukan Islam butuh kepada kita. Dan jenengan juga ada hati atau wonten tanda iman ini. Nah, ini penyakit kan wonten dong kita ini. Ya alhamdulillah. Ini kalau nggak ada pengajian yang sharing, kayaknya orang-orang sini masih jahiliyah semua. Nah gitu. Ini tenang sal ngoten niku. Niku tanda nopo iman masih rapuh. Iman masih rapuh. Sama dengan tipikal Arab Badui. Baru masuk Islam aja sudah merasa memberikan anugerah kepada agama ini. Padahal belum diapa-apa. Justru yang harus direnungkan, kita yang mendapatkan anugerah dari Allah dan Rasulnya gara-gara kita diarahkan menuju iman yang akan bawa keselamatan kita dunia akhirat. Kok iso jalur yang aku mau? Kamu mestinya berterima kasih kepada Allah dan Rasulnya. Kalau saya mudahkan, ciri berikutnya dari orang yang imannya sempurna adalah bukan transaksi, bukan maksudnya bukan transaksi dalam ya dia tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya munnu alayya aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahi yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sholihin. Jika kamu benar-benar orang yang benar, orang yang siddiqin, orang yang sholihin, orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir ayat terakhir dari surat Al-Hujurat mengunci semuanya. Ya. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirun bima ta'malun. Innallaha sesungguhnya Allah SWT ya'lamu mengetahui Allah SWT ghaibas samawati wal ardh. Ya, semua yang zahir dari langit dan bumi. Semua yang ada di langit dan bumi, yang nyata, yang zahir, semua ada dalam pengetahuan Allah SWT. Wallahu basirun bima ta'malun, dan Allah SWT mengetahui bima ta'malun terhadap semua amal yang kita lakukan, karena semuanya ada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kita sadari. Kalau semuanya sudah ada dalam pengetahuan Allah, yakin dan siap. Kita ini kalau menyadari itu, sama amal kita ini, Allah tahu, tidak mungkin tidak dibalas. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin melayani janji. Karena itu kalau kita melakukan apa saja dari ibadah, pun tulus mawon terus Allah. Allah tahu semuanya apa yang kita lakukan. Sekecil apapun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Sekecil apapun, mau yang jelek, mau yang baik, semuanya sudah diketahui oleh Allah dan pasti wonten balasan. Apa yang kita mengotori dan merendahkan kualitas amal kita gara-gara kirang percaya nih Gusti Allah sehingga harus bersifat transaksi. Minggu akhir dari surah Al-Hujurat. Alhamdulillah kita menyelesaikan surah Al-Hujurat. Monggo sebelum mungkin masih ada beberapa waktu bagi yang mau bertanya barangkali monggo mawon selain surah Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran istilah yang banyak dipakai sebenarnya bukan husnul khotimah, meskipun benar juga husnul khotimah, tapi husnul aqibah. Misalnya orang menyatakan wal aqibatu lil muttaqin. Akibat sama khotimah apa bedanya? Sama. Akibat itu akibat mengiringi. Kalau kita melakukan sesuatu, nanti akan mendapatkan balasannya. Balasan itu mengiringi amal perbuatan yang kita lakukan. Entah itu balasan kebaikan atau balasan keburukan. Dan Quran menyatakan wal aqibatu lil muttaqin. Tapi yang akan mendapatkan akibat yang baik dari amal perbuatannya nanti di akhirat adalah orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan husnul khotimah. Husnul khotimah itu diambil dari hadis Rasulullah SAW. Innamal a'mal bil khawatim, kata Nabi. Bahwa saja amal itu tergantung akhirnya. Kenapa? Karena ada hadis yang membuat kita ini ketagihan. Ada orang, kata Nabi Muhammad, yaumal qiyamah, didatangkan di hari kiamat, seorang yang disebut sebagai orang yang paling dulu itu amalnya sangat baik, sampai jarak antara dia, kata dalam hadis ini, jarak antara dia dengan surga hanya tinggal satu dirham itu setengah, satu jangkah lagi. Hatta bainahu wa bainal jannah illa dirham, sampai jarak dia kecuali satu langkah lagi sudah masuk surga. Saking dulu waktu di dunia dia banyak sekali amal ibadah yang dia lakukan. Fasabaqa alaihimul kitab, dan mendahului catatan di dalam kitab sana. Dan kemudian fa'amalahu fa'amila bi'amali ahli nar, dia kemudian melakukan amalan ahli neraka sebelum meninggal dunia, dan kemudian dia pada khalan nar, dan dia masuk neraka. Yang kedua, ada orang yang melakukan maksiat terus hidupnya sampai jarak antara dia dengan neraka hanya tersisa satu jengkal saja. Pasti ngomong terkait mati terus jadi di rokok. Ternyata di akhir dia bertaubat. Fa'amina bi'amali ahli jannah, dan dia melakukan amalan ahli surga. Mati kemudian pada khalal jannah, dan dia kemudian masuk ke dalam surganya Allah SWT. Nah, kita ini kalau baca hadis ini mungkin kita terus orang yang melakukan sebegitu banyaknya amal kebajikan tapi berakhir kepada nerakanya Allah. Dan ada orang yang melakukan sekian banyak amal maksiat tapi berakhir di surganya Allah. Itu yang disebut oleh Rasulullah dengan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhir. Nah, Imam Bukhari memberikan penjelasan kenapa kok ada orang yang begini. Karena waktu dulu dia beramal dunia bukan ikhlas. Dia beramal untuk memperlihatkan kepada manusia, show off, untuk ria, untuk sum'ah,
untuk ujub, untuk memamerkan kepada manusia. Ini terjadi cirinya. Orang itu kalau ibadah, apa mau ibadah? Bukan karena Allah. Orang lain kan tidak tahu. Yang tahu adalah dia dan Allah SWT. Wah, mungkin dia bangun masjid, mungkin dia nolong anak yatim, mungkin dia bangun jembatan, mungkin dia seterusnya. Tapi kita tidak tahu apa motifnya orang tersebut. Nah, biasanya Allah itu maha pencemburu. Ya. Kalau ada orang yang mengaku beribadah kepada Allah, tapi sebenarnya dia tidak ibadah kepada Allah, nanti di akhir Allah tuntut. Kalau dia bukan orang yang dekat kepada Allah, ditampakkan di akhir. Bergani dengan nanti ningali, mungkin tukang sapu mati di sujud, tukang nopola adan mati di sujud. Semua orang meremehkan, tapi dia tidak amalan yang tulus kepada Allah. Manusia nggak tahu. Taunya, Pak Ustaz itu berproses oleh mau Quran hadis belum tentu, kita tidak tahu hatinya orang. Lah, biasa nih proses para ulama, lek wonten wong yang tidak disangka-sangka oleh manusia. Dia itu orang yang ikhlas kepada Allah, amalan yang baik. Nah, Gusti Allah itu ingin nunjukin di akhir hidup. Makanya biasanya akhir hidupnya dikasih tanda kalau dia husnul khotimah. Kadang-kadang mati sujud, mati pas mau Quran, sehingga orang tahu mati yang ini, karena ingin ditunjukin oleh Allah SWT. Tidak bisa ditipu. Ini biasanya buat pelajaran buat manusia sekitar. Nah, makanya nopo cara nih. Nah, nomor satu agar kita ini husnul khotimah, tentu kerja amal ibadah tetap. Tapi kerja nopo. Kapan amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT? Syaratnya dua. Satu, kerjanya jadi Quran dan Sunnah, mutaba'ah kali Rasulullah SAW, kali Al-Quran Karim, cek ini sesuai Quran Sunnah atau tidak, nomor satu. Nomor dua, kerja ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas, nilainya musbrom aja. Ya, dan seterusnya. Ini urusan ibadah. Urusan ibadah. Nomor satu. Nomor dua, kita ini masuk surga bukan karena amal kita. Sekali lagi, amal kita ini tidak mencukupi untuk masuk surganya Allah SWT. Nah, kenapa tapi kita harus tetap beramal soleh, Ustaz? Karena amal soleh itulah yang akan mendatangkan rahmatnya Allah. Inna rahmatullah qaribun bil muhsinin, kata Al-Karim. Rahmatnya Allah itu dekat buat orang yang banyak melakukan perbuatan baik. Lah, puncak dari rahmatnya Allah, surganya Allah. Jadi kenapa kita melakukan amal soleh, ibadah itu? Biar kita ini layak untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Seperti kita ini sedang mengharapkan cintanya seorang perempuan itu. Kita berbuat baik terus. Hari ini rawon, besok soto, ben pecel terus, genep setahun, ya wis Mas, aman melamar. Wah, tenang itu. Kenapa? Karena terus menerus kita berbuat baik, meleleh akhirnya. Nah, begitu. Kenapa kita ini berbuat? Jangan gumede kemudian, wis ya, wonten riwayat yang sangat menakutkan. Ada orang yang sangat banyak amalnya. Ketika hendak masuk surga ditanyain, kenapa kamu kok mau masuk surga? Oh iya, dulu amal saya banyak, tidak jadi dia masuk surga. Penerimaannya, Masya Allah. Kenapa? Karena amal kita tidak mencukupi. Karena itu ini penting. Kita yang mungkin dulu tidak mengenal agama, baru masuk Islam, tobat, mungkin umur sudah, terus merasa kira-kira awal sebelum surga. Tenang mawon, surga itu bukan karena amal. Sing gede atine, sing penting aku temen yang Gusti Allah, saya jujur, saya temenan dengan Gusti Allah, itu yang akan membukakan pintu rahmatnya Allah. Nah, bagaimana agar kita ini, salah satu yang paling penting agar kita ini husnul khotimah, istiqomah.
Karena khawatir itu amal itu dinilai akhir, untuk bisa sampai di akhir dituntut istiqomah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana istiqomah? Istiqomah dimulai dari hal-hal yang kecil. Kecuali sholat 5 waktu, kecuali ibadah makhdum. Kalau ibadah makhdum buatan sakit diawali dari yang kecil. Pulau insyaallah pada istiqomah Ustaz. Tapi saat ini subuh dia bisa. Duhur asar belum, baru nanti salah itu. Dan itu kewajiban. Ini tidak bukan istiqomah, kita dituntut untuk itu. Ini prasyarat awal. Ini masuk pulau aja dengan misalnya kepingin amal nopo. Karena kan wong ahli surga itu Al-Quran salah satu ciri ini hampir semuanya ada amal nafilah, ada amal sunnah. Misalnya dengan bagi kepin dari ahli sodako, kepin ahli dzikir, kepin ahli Quran, maus Quran. Nah, kepin istiqomah dimulai dari yang kecil. Karena kalau memulai langsung gede, ini biasanya saking nafsu, bukan saking hati. Misalnya bahas Quran, mau terjalan mulai usia, aku mulai saya kami mau Quran, terdino langsung juz. Insya Allah bertahan telung dino nih, mantun telung dino pun wassalam. Kata para ulama, caranya mulai dari sesuatu yang tidak memberatkan kita. Misalnya maca Quran, buat apa-apa saya sedino, enteng, buat nyusahno saya sedino. Terus mangkel wis mulai nanti munggah dhewe niku loro sak lembar dino ngoten pun gaya tahajud nggih ngoten mari critani cilukan di surga niku tahajud meneh langsung tangi jam 2 rolas rakaat wis top mari ping berapa lama telung dino mari telung dino ngorok malih itu insyaallah. Tapi kalau kita utuh dimulai dari subuh kurang 10 menit bangun sholat itu nanti yang akan melahirkan istiqomah. Dan yang istiqomah insya Allah akan berakhir husnul khotimah. Ada banyak ya amalan-amalan agar kita bisa husnul khotimah. Tapi singkatnya orang itu sebenarnya rumusnya asalkan dia menjalankan rukun Islam pun niku mau cari sing salat 5 waktu pun bolong-bolong zakat poso Ramadan ya mantun wonten haji menawi gada kesempatan atau umroh gada kemampuan dan seterusnya perang nopo ini sahadat pun. Nah kalau kita masih diberikan kesempatan sampaikan yang pun sehari sambil terus diupayakan bisa istiqomah insya Allah nanti kita akan dan terakhir nomor sebagai penting minta nomor minta husnul khotimah minta husnul khotimah Allahumma akhir lana bi husnil khotimah wafatkan kami ya Allah akhirkan kami ya Allah dengan akhir yang kira-kira ngoten boten sios surat Toha niki 8:30 niku mau dengan saya kula sampaikan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan surat Hujurat dan semoga kita bisa mengamalkan isinya dan semoga kita ini dijadikan orang-orang yang punya iman yang mantap dan sempurna kalau semuanya bisa dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Demikian adalah Allah Subhanahu wa taala wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna al-thariq subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.